Tanah longsor terjadi di Desa Sepat Nunggal, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Guyuran hujan deras yang terjadi selama beberapa jam mengakibatkan saluran irigasi area persawahan meluap sehingga menggerus lahan pertanian. Longsor tanah menimbun jalan antar desa, tepatnya di ruas jalan Desa Sepat Nunggal yang menghubungkan 3 desa. Jalan kabupaten ini tertutup tanah longsor sepanjang 25 meter dengan tebal material tanah mencapai 2 hingga 4 meter. Warga dari 3 desa yang terdampak bergotong royong membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Longsor panjang kisaran 25 sampai 30 meter panjangnya. Ketinggian 4 sampai 5 meter. Dengan adanya longsor ini, kami sebagai warga memang aktivitas kami sangat terganggu. Jadi makanya kami sebagai warga Desa Sepat Nunggal dan juga warga Desa Sadabumi dan juga Sadahayu, kami bareng-bareng kerja bakti. Jalan yang tertutup tanah longsor bisa disingkirkan setelah diterjunkan alat berat. Meski jalan antar desa ini telah bisa dilalui kendaraan, namun pengguna jalan diimbau waspada karena kondisi jalan yang licin dan berkelok membahayakan keselamatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Diduga mengumpat paslon lain, Prabowo bisa terancam hukum undang-undang soal pemilu. Kejahatan Israel di jalur Gaza terekam saat membom anggota tim SAR yang tengah melakukan tugas kemanusiaan. Selamat malam pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kantor unit pelayanan teknik penataan umum dan penataan ruang Cigudeg Kabupaten Bogor berujung ricuh. Masa mempertanyakan dana miliaran rupiah untuk perbaikan jalan. Bersama saya Meggalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Bogor Barat berunjuk rasa di depan kantor Unit Pelayanan Teknik atau UPT Penataan Umum dan Penataan Ruang PUPR Cigudeg Jumat siang. Massa mendatangi kantor UPT PUPR karena ingin mempertanyakan anggaran untuk perbaikan jalan senilai hampir 4 miliar rupiah. Pasalnya masih banyak jalan rusak di Bogor Barat seperti di Ciampea, Kabupaten Bogor, serta perbaikan jalan di wilayah Cigudeg yang tidak kunjung selesai. Massa yang kecewa terpaksa menerobos masuk untuk bertemu dengan pejabat dinas terkait. Ya, nyatanya kami ingin meminta penjelasan terkait kenapa misalkan hari ini pembangunan tersebut tidak pernah diselesaikan. Apakah misalkan karena dananya nggak ada, kan itu nggak mungkin. Makanya kita pengen meminta penjelasan kepada pihak UPT sebagai PPK yang bertanggung jawab terhadap komitmen pembangunan jalan tersebut supaya menjelaskan kepada masyarakat. Selanjutnya massa akan menggelar aksi di depan kantor Bupati Bogor untuk melaporkan kinerja UPT terkait kepada PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memblokir jalan di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Lau Sibebe. Menurut warga, akibat proyek ini akses jalan rusak karena melintasnya truk bermuatan besar. Puluhan warga melakukan aksi blokir jalan menuju pintu masuk proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 pintu masuk di lokasi pembangunan bendungan diblokir dengan cara memasang plang dan menanami pepohonan.
Selain memblokir jalan, warga juga meminta aktivitas proyek dihentikan dan pelaksana proyek bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang sudah sering mengakibatkan kecelakaan motor selama lebih dari 3 tahun. Akibat aksi ini sempat terjadi perdebatan antara warga dengan para pekerja proyek bendungan. Oh, aku aja sendiri udah berjatuhan di sini. Cuma diganti pun uang perobatan sama perbaikan kendaraan. Jalan tetap parah dan sudah terjadi korban. Anak-anak sekolah jatuh, orang tua yang bawa sepeda motor, yang bawa pupuk, yang bawa beras jatuh. Jadi kita tidak mau ada lagi korban-korban berikutnya. Sehingga kita sangat mengharapkan dengan adanya aksi ini, itu jalan segera diperbaiki, layak digunakan oleh warga. Warga bertekad akan terus memblokir jalan dan menghentikan kegiatan pekerjaan proyek sampai perbaikan jalan dikerjakan pihak pelaksana pekerjaan pembangunan bendungan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Puluhan bangunan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara hangus terbakar, sementara di Tangerang, Banten, lapak limbah terbakar. Diduga akibat warga membakar sampah di sembarang tempat. Kebakaran melanda Pasar 2 Natal Mandailing, Natal, Sumatera Utara Jumat dini hari. Api pertama kali muncul dari salah satu kios di pasar dan merambat ke kios lainnya, serta ke sejumlah rumah warga yang berada di sebelah pasar. Selama 2 jam, petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan korsleting dari salah satu kios di pasar. Akibat peristiwa ini, 10 rumah dan kios pedagang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tangerang, Banten, kepulan asap pekat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai Priuk. Hal ini akibat lapak barang bekas yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga terbakar. Diduga peristiwa ini terjadi karena ada warga yang membakar sampah dan merembet ke lapak tersebut. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 12 unit mobil pemadam dikerahkan, selama 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di Situ Bondo, Jawa Timur, pom bensin mini di kawasan pertokoan Jembatan Demung terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan mesin pom bensin mini tersebut. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, sempat memacetkan arus lalu lintas Pantura karena banyaknya pengendara dan warga yang ingin melihat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun 1 unit motor hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari tim liputan iNews melaporkan. Bahaya kebakaran mobil diduga alami korsleting listrik sebuah mobil terbakar saat melintas di Tol Jor, Jakarta Selatan. Hal serupa juga terjadi di area pasar mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebuah mobil yang tengah terparkir tiba-tiba terbakar. Diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kobaran api terus membesar membakar mobil di ruas Tol Jor, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin dengan cepat membesar hingga membakar seluruh badan mobil. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas Tol Jor dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah sempat alami kemacetan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tak hanya mobil yang sedang dikendarai, mobil terparkir dengan mesin mati tiba-tiba saja terbakar di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Besarnya kobaran api juga membakar 2 mobil yang berada di samping. Api pertama kali diketahui membakar bagian depan mobil saat tengah terparkir hingga akhirnya membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal sehingga mengenai bagian depan mobil. Saya parkir, saya tutup ini semuanya. Tiba-tiba tadi sebelum Jumatan, tiba-tiba keluar api dari sini. Saksi itu melihat
melihat di sini nih. Kita bawa apar semua kan. Nggak sempat apar itu. Cepat sekali api ini sampai ya 15 menit lah sebelum azan itu udah ini, tapi untung tidak meledak. Nah, bagus. Api berhasil dipadamkan oleh para pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Turis asing lagi-lagi viral di media sosial setelah melakukan aksi freestyle dalam kondisi setengah telanjang di Bali. Ironisnya, motor yang digunakan merupakan milik rental. Tren kunjungan turis asing ke Bali terus mengalami peningkatan, namun ironisnya masih saja banyak warga negara asing yang melakukan aksi tidak terpuji. Seperti yang dilakukan turis asing pada video viral tersebut. Dalam video, turis tersebut nekat melakukan aksi burnout atau membuat ban belakang motor berputar hingga mengeluarkan asap. Selain aksi freestyle-nya, gaya berpakaian sang turis turut menjadi perhatian netizen. Sang turis dengan percaya diri hanya menggunakan selembar kain untuk menutup tubuh bagian bawah. Terkait aksi viral turis asing tersebut, pengamat pariwisata Bali Wayan Puspanegara mengaku prihatin. Pasalnya, perkembangan pariwisata di Bali sedang bangkit. Selain itu, seharusnya ada do and don'ts untuk para turis asing dan harus disosialisasikan secara masif di Bali. Ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Artinya kita jangan hanya mengejar kemajuan pembangunan secara fisik, tetapi kita berharap pembinaan perilaku kepada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan teguran, imbauan kepada wisatawan yang tidak senonoh atau wisatawan yang melanggar etik yang diakui kebenarannya di daerah kita ini, biar bisa ada pembangunan swadaya terhadap hal itu. Pasca video viral tersebut, pihak terkait diharapkan terus mengawasi turis asing, terutama yang membuat onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran imigrasi, diminta tidak segan-segan melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritoga dalam operasi tangkap tangan karena diduga terlibat korupsi. Selain Bupati, KPK juga meringkus Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritoga tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Erik dan sejumlah orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukum mereka dan menjelaskan konstruksi perkara kepada media. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Sebelumnya, Erik ditangkap di rumah pribadinya di Labuhan Batu Kamis kemarin. Selain Erik, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini lantas menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Helmi Sejengbati, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, baru 1 tahun direnovasi, atap bangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 6 siswa terluka.
Atap bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Atap bangunan yang terdiri dari ruang kelas 7, ruang guru dan UKS tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa. 6 siswa terluka akibat tertimpa reruntuhan atap kelas yang ambruk dan langsung dibawa ke puskesmas setempat. Diduga beban berat dari genteng membuat atap tidak mampu menopang usai diguyur hujan deras pada Jumat dini hari. Dugaan penyebab kami itu mungkin ini tidak karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan, tetapi gentengnya itu menggunakan genteng beton, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, itu mungkin kena juga, sehingga akan kita evaluasi untuk. Selain ambruk dan rusak berat, sejumlah ruangan juga dalam kondisi mengkhawatirkan dan dikosongkan. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan renovasi gedung sekolah karena gedung sekolah baru 1 tahun diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Waspada banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir merendam setidaknya 2.000 rumah warga dan menutup akses jalan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, banjir merendam lahan perkebunan dan rumah warga. Sedikitnya 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Puntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga ke 4 kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Salah satunya yaitu jalan utama di Bojong Soang, ketinggian air mencapai hampir 50 cm. Tak sedikit kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari arah kota Bandung menuju Soreang. Biasanya naik motor, kalau naik jemputan, tapi kan jemputannya nggak bisa naik, nggak bisa maju, jadi di nunggu di taman kota katanya. Keganggu nggak teh dengan kondisi banjir? Banget untuk Kak, soalnya kan ngehambat juga waktu kerja, kan yang pulang kerja malam capek gini, itu kan biasanya pulang tepat waktu ya, sekarang harus jalan dulu, nunggu banjir yang gede sudah ada, itu sampai ada limpahan. Hal serupa juga terjadi di Desa Curug Cium, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir menggenang hektaran lahan perkebunan sawit dan menutupi badan jalan. Ini memang langganan banjir ya, setiap tahun ataupun setiap musim hujan ini parah ya. Bahkan tahun di 2022 ini mobil harus mengantri untuk surut air baru bisa lewat. Agar tidak terjadi kecelakaan, warga membuat pembatas jalan dengan batang kayu di 2 sisi jalan. Warga berharap pemerintah membuat saluran air dan memperlebar bentangan sungai agar banjir tak lagi terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Diterjang hujan deras dan angin kencang, sejumlah pohon tumbang melintang di Jalan Raya Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya 1 unit sepeda motor milik warga ringsek. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa 1 unit sepeda motor di Jalan Raya Ngemplak, Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Terkendala hujan lebat dan besarnya ukuran batang pohon, proses evakuasi berlangsung lambat. Sementara, kondisi sepeda motor rusak parah di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat pohon tumbang, pemilik sepeda motor sedang berteduh di warung. Ini motornya kena ya? Jadi pas jatuh tadi masnya di mana? Di dalam warung. Di dalam. Berarti pohonnya kena motor ini? Iya. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di desa setempat. Bahkan, sejumlah rumah tertimpa pohon hingga genteng rumah warga hancur. Tadi kan katanya angin kenceng, turun tahu-tahu ya roboh. Apa aja, rumah. Ini pohonnya ya? Iya.
Pohon jati ya. Tadi Bapak di mana itu pas ada kejadian angin itu? Waktu itu kan saya masih kerja. Dan saya ditelepon anak saya suruh benahi rumah. Yang kena ini pohon ya? Iya. Petugas masih melakukan pendataan untuk mengetahui secara pasti kerugian akibat peristiwa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainus melaporkan. Gunung Ile Lewotobi laki-laki yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Erupsi ini disertai luncuran lava pijar ke arah permukiman warga. Hingga saat ini Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih mengalami erupsi. Erupsi ini menghasilkan lontaran abu vulkanik setinggi 700 meter dari permukaan kawah. Selain abu vulkanik, Gunung Ile Lewotobi juga mulai mengeluarkan lava pijar. Rekomendasi radius bahaya untuk dari pusat kawah sekeliling gunung itu 4 km dan sektoral arah utara barat laut itu 5 km. Ada lelehan kah dari lava ini? Untuk kalau dari pos pengamatan memang terlihat ada aliran lava ya. Nanti kita mau cek juga dari arah Desa Nobo untuk malam ini. Hingga saat ini Gunung Ile Lewotobi masih berstatus awas. Warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur ditutup selama 2 jam imbas abu vulkanik Semeru. Pihak UPT Abdul Rahman Saleh terus melakukan evaluasi mengingat kondisi arah angin dan situasi Gunung Semeru yang terus berubah. Akibat tutupan abu vulkanik Gunung Semeru, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur sempat ditutup. Penutupan dilakukan lantaran abu vulkanik dikhawatirkan masuk ke mesin pesawat dan membahayakan penerbangan. Penutupan ini dilakukan pada pukul 9 hingga 11 siang. Akibatnya 2 penerbangan harus dialihkan ke Bandara Juanda, Surabaya. 2 penerbangan yang dialihkan yakni pesawat Garuda dan Citylink tujuan Malang, Jakarta. Pihak UPT Bandara Abdul Rahman Saleh terus melakukan evaluasi terkait penerbangan. Pasalnya kondisi arah angin dan situasi Gunung Semeru yang terus berubah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan penerbangan dan keselamatan penumpang. Aktivitas penerbangan di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang mulai sekitar pukul 9 sampai pukul 11 tadi siang ditutup dengan alasan keselamatan penerbangan karena ada abu vulkanik. Kini operasional Bandara Abdul Rahman Saleh kembali normal usai evaluasi dilakukan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Bawaslu masih memproses umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Provinsi Riau. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut akibat umpatan tersebut Prabowo Subianto bisa dijerat pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga diutarakan untuk salah satu paslon berbuntut panjang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika sudah menjadi temuan, Bawaslu akan memproses umpatan yang dilontarkan Prabowo Subianto itu. Meski belum ada laporan yang masuk, Bawaslu akan tetap menilai konteksnya, serta kata tersebut ditujukan untuk siapa. Jika menjadi temuan, bisa saja masuk dalam pelanggaran pidana pemilu pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Nanti kita lihat konteksnya juga, apakah yang bersangkutan masuk, apakah demikian atau tidak demikian. Kan saya menyatakan pasal 280 ditanya, Pak penghinaan termasuk nggak?
Loh, penghinaan kan ada di pasal 280. Bahwa tidak boleh menghina kan? Itu ada aturannya. Tapi apakah klasi itu termasuk menghina atau bagaimana kan masih kita harus lihat. Ya. Sebenarnya klasifikasinya untuk melihat pelanggaran Ya, nanti juga kita bahas di sentra gakumdu karena itu masuk pidana. Prabowo melontarkan umpatan menyusul pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang mengungkit kepemilikan lahan milik Prabowo seluas 340.000 hektar. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau Selain umpatan yang dilontarkan Capres Prabowo Subianto, Bawaslu juga menerima laporan terkait Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebutkan lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektar pada debat ketiga Pilpres 2024. Laporan tersebut hingga kini masih diproses karena Bawaslu memiliki waktu 14 hari untuk mengkaji. Hingga awal Januari 2024, Bawaslu sudah menerima 777 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu membagi pelanggaran dalam 2 kelompok, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menampung curhat para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar mencatat masalah benih, pupuk, impor gula dan modal pertanian untuk mewujudkan solusi konkret bagi para petani. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog bersama para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar menampung curhat para petani terkait harga jual yang murah di pabrik gula milik negara dibandingkan pabrik gula milik swasta. Kemudian petani juga mengeluhkan masalah benih dan pupuk, impor gula dan modal pertanian. Ganjar pun mencatat seluruh permasalahan petani dan berjanji akan mewujudkan solusi konkret untuk mengatasinya. Tebu itu salah satu yang menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Kami sih punya hipotesis apa yang jadi problem dan kami coba konfirmasi ternyata betul. Satu mulai dari benih, ya benih ternyata tadi prakteknya pernah terjadi rendemen itu sampai 11, sekarang hanya 6,5. Penurunannya sangat drastis, maka kualitasnya pasti tidak terlalu baik, harga jualnya pasti turun, itu problem pertama. Maka saran mereka tadi, diperhatikan soal benih ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua pupuk, lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang mesti diperhatikan. Alokasinya dia jauh dari cukup. Bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih hanya sepertiganya saja. Yang berikutnya tadi ada catatan kritis dari mereka. Saya itu kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya Pak harganya. Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julukannya tadi, Pak pabriknya kuno. Setelah bertemu dengan petani tebu, Ganjar akan melanjutkan safari politiknya dengan berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga makam Mbah Hashim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kampanye, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon Presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Dalam kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Rekaman ini adalah buktinya bahwa ibu bapak sekalian bukan menjadi penonton perubahan. Ibu dan bapak sekalian adalah pelaku dan pejuang perubahan untuk Indonesia. Amin.
Tak hanya itu, Capres nomor urut 1 ini juga menjanjikan perubahan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera serta pemerataan keadilan di segala bidang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Usai hadir di acara tablik akbar, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kegiatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menemui masyarakat di Kecamatan Barus. Dari Tapanuli Tengah, Raymond Ayus melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di depan ribuan para pendukungnya, Prabowo merespon penilaian 11 dari 100 sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan massa pendukungnya. Prabowo bahkan harus dikawal ketat untuk tiba di atas panggung karena banyaknya simpatisan yang ingin menyalami dan mengabadikan momen kedatangan Prabowo dari dekat. Di sela-sela orasinya, Prabowo menyinggung salah satu calon presiden yang memberinya nilai 11 dari 100 soal kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia dengan respon goyang gemoy. Prabowo berjanji akan menjaga dan mengolah kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai penghasil biji timah, lada putih, dan produk mineral lainnya yang sangat penting untuk kemajuan global. Prabowo juga menegaskan bahwa semua hasil kekayaan alam akan diolah di tanah air demi kemakmuran rakyat Indonesia. Mulai sekarang semua tambang kita, semua komoditas kita, semua tanaman kita, semua milik kita harus diolah di bumi Indonesia. Tidak akan kita izinkan dijual murah keluar lagi, saudara-saudara. Dan dengan diolah di Indonesia, pabrik-pabriknya akan berada di Indonesia, saudara. Jika terpilih sebagai presiden, Prabowo juga berjanji tidak akan membiarkan sumber daya mineral dan kekayaan alam Indonesia dijual murah ke tangan asing. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Di tengah perkembangan media sosial, isu kesehatan mental rentan menyerang kalangan Gen Z dan milenial. Mencintai diri sendiri serta bersikap fleksibel dapat menjadi salah satu cara agar terhindar dari stres. Kemudahan mengakses media sosial membuat kalangan anak muda memiliki kesempatan untuk membuat dunia lebih luas. Namun, terbukanya akses informasi ini dapat memicu stres di kalangan anak muda dan rentan mengalami masalah kesehatan mental. Memilah dan membatasi informasi yang masuk menjadi tips yang diberikan news presenter sekaligus caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 dari Partai Perindo, Ratu Dewi Nabila. Jangan pernah menyerah untuk diri sendiri. Nggak boleh menyerah apapun itu gitu. Maksudnya jangan menyerah untuk jadi lebih baik, jadi lebih conscious, jadi apa yang kita inginkan. Self love, mungkin orang-orang nih suka lupa yang harus dicintai itu adalah diri kalian dulu. Pertama, sebelum kalian mau suka-sukaan atau sebelum kalian mencintai orang lain. Selain berprofesi sebagai news presenter, wanita asal Banten ini juga seorang entrepreneur dan aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan sosial budaya. Bahkan, Ratu Dewi Nabila juga beberapa kali mewakili Indonesia untuk menampilkan seni dan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.